Bismillahirrahmanirrahim. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Baik. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Baik, kita bahas satu persatu. In fis sifati wal makhariji ittafaq harfani fal mithlani. Oke. In fis sifati wal makhariji ittafaq harfani fal mithlani. Baik. Jika bertemu dua huruf, oke, jika bertemu dua huruf, nah itu inittafaq harfani, nah itu dia. Jika bertemu dua huruf sama makhraj sama sifat. Nah, itu dia pengertiannya. Fal mithlani, maka dia dinamakan dengan mithlani atau al mutamathilani. Jadi pengertiannya adalah bertemu dua huruf sama makhraj, kemudian sama sifat. Ini pengertiannya. Bertemu dua huruf sama makhraj sama sifat. Atau bahasa mudanya bertemu dua huruf yang sama. Mim ketemu mim. Makanya tadi salah satu penamaan mim ketemu mim itu adalah idgham mithlan atau idgham mutamathilaini. Nah, itu dia kan. Jadi bertemu huruf yang sama, ba ketemu ba, lam ketemu lam, ha ketemu ha. Nah, jadi bertemu dua huruf yang sama. Kemudian maksudnya sama makhraj sama sifat. Nah, itu yang pertama. Lihat dulu pengertiannya, baca dan dihafal. Kemudian yang kedua, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini. Sampai kalimat mutqaribaini. Wa iyakuna, dan jika ada dua huruf, jika bertemu dua huruf, makhrajan taqaraba, dari segi makhraj dia dekat. Makhrajan taqaraba. Wa fi sifati ikhtalafa, dan dari segi sifat dia berbeda. Nah, itu dia pengertian yang kedua. Bertemu dua huruf, kemudian dekat makhraj, kemudian beda sifat. Nah, ini pengertian dari mutqaribaini atau mutaqaribaini. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini. Jika bertemu dua huruf dekat dari segi makhraj, kemudian berbeda dari segi sifat, maka dinamakan dengan mutqaribaini atau mutaqaribaini. Dua. Yang ketiga, au yakuna ittafaqa, au yakuna, atau bertemu dua huruf atau ada dua huruf, ittafaqa fi makhrajin, ittafaqa fi makhrajin. Ittafaqa itu artinya sama dari segi makhraj. Kemudian dunas sifati, berbeda dari segi sifat. Oke. Bertemu dua huruf sama makhraj, kemudian beda sifat. Apa contoh huruf sama makhrajnya tapi bedanya beda sifat? Sama dari segi makhraj tapi berbeda dari segi sifat. Mim dengan waw. Ha, mim dengan waw sama-sama keluar dari bibir atau syafatain. Apalagi contohnya? Tha dengan ta, atau tha dengan wo. Bisa juga hamzah dengan ha, ain dengan ha,
Ghain dengan kha. Ini adalah huruf yang dia dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifat dia berbeda. Kalau yang pertama, makhrajnya sama, kemudian sifatnya sama, atau dua huruf yang sama. Itu ya. Coba dicerna dulu dari segi pengertian yang tiga ini. Dihafal coba. Kasih waktu 3 menit. Apa itu mutamathilan, apa itu mutaqariban, apa itu mutajanisan. Faham dulu arti yang tiga ini. Oke, baik, cukup. Kita selesaikan 2 bait terakhir. Oke, jadi masing-masing mutamathilani, mutaqaribani, dan mutajanisani nanti akan terbagi kepada 2 bahagian. Ada namanya shaghir, ada namanya kabir. Kemudian mutaqariban juga seperti itu. Ada shaghir, kemudian ada kabir. Begitu juga dengan mutajanisan, terbagi kepada 2, ada shaghir dan kabir. Baik. Sekarang kita lihat apa arti shaghir, apa arti kabir. Shaghir itu artinya adalah insakana awwalu kullin fasaghiru sammiyan. Pengertian shaghir itu adalah ketika bertemu 2 huruf, huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Oke. Jadi pengertian shaghir itu adalah huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Coba pahami itu. Sukun pertama, harokat kedua. Sukun huruf pertama, kemudian berharokat huruf kedua. Itu pengertian shaghir. Ya. Bertemu 2 huruf nanti, insya Allah setelah ini kita masuk kepada contoh, maka nanti insya Allah nampak dia, ya, contoh-contohnya. Baik. Sekali lagi, insakana awwalu, jika sukun huruf pertama, kullin masing-masing dari mutamathilan, mutaqariban, dan mutajanisan, maka fasaghiru sammiyan, maka dinamakan dengan shaghir. Atau yang kedua, au hurrikal harfani, atau sama-sama berharokat keduanya. Hurrikal harfani, 2 huruf itu sama-sama berharokat, maka faqul kullun kabirun, maka namanya adalah kabir. Maka kabir adalah sama-sama berharokat. Nah, ini sama semuanya. Shaghir, kabir seperti itu, shaghir, kabir seperti itu. Ya. Sukun huruf pertama, kemudian berharokat huruf kedua. Maka contoh mutamathilani shaghir, contoh. Mutamathilani shaghir. Maka kalau ditanya apa itu mutamathilani shaghir, maka jawabannya adalah bertemu 2 huruf sama makhraj dan sama sifat, kemudian huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Maka contohnya salah satunya shaghir itu adalah kalimat idhhab bi kitabi. Mana dia mutamathilaninya? Mutamathilaninya adalah bertemu 2 huruf yang sama makhraj sama sifat, yaitu ba bertemu huruf ba. Idhhab bi. Jadi sama-sama ba bertemu 2 huruf. Kemudian dia shaghir. Apa arti shaghir?
Searti saghir adalah huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Ba yang pertamanya sukun, bertemu huruf ba yang berharokat ba-nya. Maka ini adalah contoh dari idgham mutamathilani saghir. Idgham mutamathilani saghir. Baik. Kemudian apa pengertian dari idgham mutamathilani kabir? Yaitu bertemu dua huruf sama makhraj, sama sifat, kemudian dua huruf itu sama-sama berharokat. Apa salah satu contohnya? Ma salakakum. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum. Bertemu dua huruf yang sama. Apa huruf yang samanya? Kaf. Ya kan? Kemudian sama-sama berharokat keduanya. Yang satu harokat fathah, yang satu harokat dhammah. Maka ini adalah idgham mutamathilani kabir. Atau juga dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ya kan? Hi hu. Bertemu dua huruf ha sama-sama berharokat. Tuh. Selesai mutamathilani, baik saghir ataupun kabir. Sekarang mutaqaribani saghir. Pengertiannya adalah bertemu dua huruf dekat dari segi makhraj, kemudian beda dari segi sifat, kemudian dua huruf itu huruf yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Karena kita membahas saghir. Apa contohnya? Bertemu dua huruf dari segi makhrajnya dekat, kemudian saghir dia. Kalimat salah satunya adalah kadzabat. Gitu. Kadzabat Thamud. Ya kan? Ta dengan sa ini sangat dekat makhrajnya. Yang satu ta itu ujung lidah ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri atas, di belakang gigi seri. Kemudian huruf tha itu makhrajnya adalah ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Jadi sangat berdekatan dari segi makhraj. Dan huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat. Kenapa? Karena sekali lagi dia adalah saghir. Oke, satu lagi. Yang kabir, mutaqaribani saghir, kabir. Bertemu dua huruf, dekat makhraj, beda sifat, kemudian sama-sama berharokat. Apa contohnya? Wadzariyati dzarwa. Wadzariyati dzarwa. Yaitu huruf ta dan huruf dha. Sama juga seperti itu. Sama-sama berharokat. Kemudian yang terakhir mutajanisani, bertemu dua huruf sama dari segi makhraj, kemudian beda dari segi sifat, kemudian dia saghir. Saghir sekali lagi artinya adalah sukun yang pertama berharokat yang kedua. Apa contohnya? Contohnya salah satunya adalah Athqalat da'awallah. Itu Athqalat da'awallah. Saghir. Athqalat da'awallah. Kalau yang kabir sama-sama berharokat, apa contohnya? Dalam buku
Bertemu dua huruf sama makhraj tapi beda sifat dan dia sama-sama berharokat. Apa contohnya? An-nuju, an-nufusu zuwijat. Sin dengan zai, tamam. An-nufusu zuwijat. Okay. Jadi bertemu sin dengan zai. Sin dengan zai sama dari segi makhraj, yaitu ujung lidah ditempelkan ke gusi bawah. Sa, si, su, za, zi, zu, dan so, si, su. Itu dia, 3 huruf yang sama. Ya, maka sekali lagi fahami apa arti mutamathilan, apa arti mutaqariban, apa muntajanisan, kemudian apa arti shaghir, apa arti kabir. Dan masing-masing yang ketiga ini terbagi kepada 2 bahagian itu. Dalam matan disebutkan 2, tapi dalam syarah buku itu ada 3 pembahagian. Satu lagi namanya adalah mutlaq. Maka ada mutamathilani shaghir, mutamathilani kabir, ada mutamathilani mutlaq. Ada mutaqaribani shaghir, mutaqaribani kabir, dan mutaqaribani mutlaq. Begitu juga mutajanisan shaghir, kabir, dan mutlaq. Sedangkan mutlaq itu adalah lawan dari shaghir. Mutlaq itu lawan dari shaghir. Kalau shaghir pertamanya sukun, yang kedua harokat. Sedangkan mutlaq itu adalah harokat pertama, kemudian sukun kedua. Nah, untuk contohnya juga sudah ada kalimat-kalimatnya di dalam buku itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tersisa sebenarnya untuk pembahasan 3 bab lagi, ya. Kemudian ditutup dengan al-khotimah, yang al-khotimah tidak ada pembahasan tajwidnya. Maka insyaallah nanti ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur akan kita lanjutkan lagi pembahasan, masih panjang waktunya. Kalau nanti seumpamanya sebelum malam juga sudah selesai, tidak masalah. Tapi tetap nanti sebelum zuhur atau sesudah zuhur kita lanjutkan dengan latihan menterjemahkan dari atau sampai bab yang kita bahas, yaitu sampai fil mithlaini wal mutaqaribani wal mutajanisani. Baik, saya akan tunjuk beberapa orang dulu sebelum kita istirahat.